Perkenalkan nama saya Sandi Triawan, saya dari kelas 1 F1 dengan NIM 2504005. Jadi di sini studi kasus yang saya pilih adalah, yang saya dapatkan adalah sistem informasi coworking space di Bandung ya, yang mana coworking space ini ya pada awalnya itu latar belakangnya merupakan sebuah ruang kerja bersama yang nantinya user dia bisa menyewa ruangan yang kita sediakan ya berupa hotdesk, berupa private office, meeting room dan lain-lain ya yang nantinya member ini dia bukan cuma pelanggan sebagai pribadi gitu ya, namun perusahaan pun bisa nantinya menyewa baik itu harian, per jam maupun melalui paket membership. Nah, di studi kasus ini ya nantinya diharapkan kita bisa membuat sebuah database ya, database komplit sehingga nanti usernya bisa mengelola, bisa memesan gitu ya, membooking, nantinya staff juga bisa melayani dan sebagainya sampai pada akhirnya lengkap dan beres seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada normalisasi database yang mana pada awalnya semua data-data yang akan kita simpan di database itu dalam satu buah tabel besar ya. Terus kita normalisasikan ke normal bentuk pertama, di mana nanti itu datanya itu menjadi atomik ya, yang mana hanya ada satu gitu, tidak ada yang berulang gitu ya, di bentuk pertama ini. Terus kita sampai ke bentuk kedua, di mana bentuk kedua ini atribut atribut yang non kuncinya ini ya, dia harus bergantung seluruhnya pada si primary key-nya ini. Sehingga kita bisa memisahkan gitu ya, masing-masing tabelnya itu menjadi tabel booking, tabel booking fasilitas dan lain-lainnya ya, sesuai dengan bentuk hasil normalisasinya begitu. Nah, sehingga pada akhirnya di normalisasi ketiga ya, di bentuk yang ketiga ini, kita udah bisa membuat si atribut non kuncinya ini ya, dia pada akhirnya benar-benar bergantung langsung sama primary key di masing-masing si tabelnya kayak gitu. Ya, terus selanjutnya kita bakal di sini ada IRD-nya ya, IRD yang sudah final gitu ya. Di mana di sini ada 6 buah tabel, ada tabel member, booking, staff, ruangan, booking fasilitas, dan juga tabel fasilitas di sini ya. Jadi di mana nantinya tabel member ini dia bisa melakukan booking ya, staff dan staffnya ini bakal melayani bookingan si member ini. Nah, ketika member booking, maka ruangannya itu akan dipesan. Jadi secara tidak langsung member akan memesan ruangan ya kan. Terus bookingnya ini ya, member ini karena dia booking dan ruangan yang akan dipakai, makanya ruangan ini dia akan menggunakan ya, si member ini akan menggunakan booking fasilitas yang mana, yaitu fasilitas yang ada di tabel fasilitas. Oke, selanjutnya kita akan demonstrasikan si eh, kita bakal membuat si database-nya dulu gitu ya. Jadi untuk membuat database, kita bisa create database karena di sini kita pakainya itu coworking space ya. Mungkin kita bakal bikin database coworking Bandung aja ya, coworking Bandung. Kalau udah kita langsung use coworking underscore Bandung. Nah, maka si database ini sudah terbuat di sini, coworking Bandung. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah tabel di database coworking Bandung ini. Kita bakal tambahkan tabel member gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan sintaks query-nya gitu ya supaya tidak terlalu lama. Kita bakal bikin tabel member, create table, kita langsung go aja. Nah, sehingga ini udah ada ya tabel membernya tuh. Kita kelihatan di sini ada ID member, nama, email, nomor telepon, alamat, dan juga status member. Kita bakal lanjut dari di sini sekarang setelah kita tadi udah membuat database dan juga membuat tabel. Di sini kita bakal lanjut buat ngisi data ke si tabelnya. Nah, ngisi datanya itu kita bisa insert ya, insert into member. Kita isikan values-nya ya.
karena di sini akan cukup lama, saya sudah menyiapkan gitu ya beberapa datanya gitu. Kita pakai satu data aja ya. Kita tambahin dua deh. Kita tambahin semua aja deh. Set into member ya. Dengan values ada 10 ya kurang lebih di sini. Kita go. Kita lihat sekarang di member sini apakah sudah ada ya. Sekarang sudah ada 10 data di sini ya. Ada Raka sampai ada Putri di situ. Kita bakal coba mengubah ID member satu ini, si Raka namanya menjadi Sandi misalkan ya. Kita bakal coba ubahnya itu update member ya. Kita set nama sama dengan Sandi misalkan ya. Where ID member sama dengan satu, karena Raka itu ID membernya satu. Kita lihat lagi sekarang apakah Raka berubah namanya. Namanya berubah ya di sini menjadi Sandi. Nah, terus kita bakal coba menghapus salah satu member ini gitu. Misalkan Yusuf di sini dengan ID 5 kita menghapus gitu ya. Karena Yusuf ini ceritanya dia sudah melakukan yang sesuatu hal yang memang terlarang gitu ya di co-working space ini, misalkan merusak meja gitu, sehingga kita hapus status membernya. Kita delete from member where ID-nya, ID membernya dia 5 kan ya. ID membernya 5. Oke. Nah, ya sudah saya hapus. Seharusnya di sini ketika kita lihat lagi, maka sudah tidak ada ya yang ID-nya 5 si Yusuf tadi. Sudah kita hapus. Oke, selanjutnya setelah kita tadi tambah data ke member, kita update data di member, kita delete juga data di member. Selanjutnya kita bakal coba memilih dan memilah data gitu ya, sesuai beberapa atribut yang ada gitu ya. Karena ini kita bakal pakai tabel co-working space ya di sini. Kita bakal coba karena bagian select ini bakal panjang gitu ya. Kita udah menyiapkan sintaksnya begitu. Jadi di sini ada kurang lebih ada 6 buah ya. Yang pertama itu select bintang pemeruangan. Jadi di mana di sini kita bakal menampilkannya seluruh data yang ada di ruangan ini. Terus di tabel ruangan gitu ya. Terus kita bakal milih juga di yang ruangan ini di mana tipenya itu meeting room gitu. Itu buat yang query kedua ya, kita pakai where. Terus yang ketiga ini yang order by, kita bakal menampilkan urutan ruangan gitu yang punya harga paling murah ke harga yang tertinggi. Nah, terus ada juga inner join ya. Di sini kita bakal menggabungkan beberapa tabel menjadi satu keluaran gitu. Satu dengan query yang inner join ini ya. Kita bakal nyatuin member ruangan ya dan juga booking ini. Jadi nantinya kita bakal melihat booking-booking yang terbaru gitu ya. Terus ada juga group by di sini kita mau menghitung gitu ya jumlah booking gitu per ruangan. Jadi misalkan di ruangan A udah ada berapa buah booking gitu ya. Kita grup by tipe ruangannya gitu. Ini kita yang grup by, dan yang terakhir itu uh, hopping ya. Hopping. Di sini kita bakal melihat member mana aja yang udah melakukan booking lebih dari 2 kali di kita gitu ya, sehingga kita bisa melihat nanti member-member mana saja. Oke, kita langsung go aja di sini menjalankan query-nya ya. Nah, oke, untuk yang pertama di sini kita melihat semua data ruangan ya, ada ID, ada nama, ada tipe, ada kapasitas dan juga harga per jam begitu. Yang kedua di sini yang kita menampilkan where meeting room aja ya, dengan tipe tipe meeting room aja. Terus yang ketiga itu kita menampilkan ascending ya. Bukan ascending.
Ya, ascending benar ya. Berdasarkan harga termurah sampai harga tertinggi di sini ya. Terus yang keempat ada mengurutkan berdasarkan tanggal booking di sini ya. Order by, kita inner join. Ada nama member di sini diambil dari tabel member. Nama ruangan diambil tabel ruangan. Kita perlihatkan ya tabel booking terbaru, terlama sampai yang terbaru ya, paling bawah. Terus juga di sini kita melihat ruangan dengan tipe apa saja itu punya jumlah booking yang berbeda gitu ya. Kita bisa melihat di sini private office itu yang jadi paling populer ya buat di booking dengan jumlah booking sebuah 4 kali gitu. Terus terakhir di sini kita menampilkan member yang udah memang membooking lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali. Selanjutnya kita bakal mencoba ya yang mengecek integritas si database-nya ini, foreign key-nya, apakah kalau misalkan kita mengisikan yang di luar batasnya itu kan error. Di sini ada 3 ya, di sini kita bakal ngecek foreign key-nya 99 yang mana yang tidak ada harusnya error. Di sini juga mengisikan primary key sebagai string makanya error. Terus yang terakhir ini ada di luar domain enum ya, enum tuh data yang udah di set, kita coba ya. Nah, di sini bakal error ya, katanya foreign key constraint fails. Dia bakal error, terus yang selanjutnya. Nah, ini juga dia tidak valid ya. Error juga. Sama yang terakhir ini. Dia juga error. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba membuat user ya. Di sini kita bakal bikin user staff. Passwordnya itu staff 123 ya di sini. Kita kasih kemampuan buat select dan juga insert di staff ini. Kita langsung coba. Nah, ini udah ada ya di sini usernya. Kita bakal coba cek gitu ya, kalau run for staff dia punya apa aja. Dia punya select dan insert. Mari kita buktikan apakah dia bisa select dan insert. Staff, di passwordnya staff 123 ya. Oke, di co-working space ini dia seharusnya tidak bisa delete dan tidak bisa ini ya, tidak bisa edit. Nah, ini dia deny to user staff ya. Kita coba insertkan misalkan. Seharusnya dia bisa. Namanya misalkan Sandi lagi. Namanya Sandi mail.com misalkan. Nomor teleponnya 08 sekian ya. Alamatnya Bandung. Senangnya bebas. Oke, dia bisa. Kalau kita lihat datanya, pasti masih ada ya. Datanya ada di sini bertambah begitu ya. Oke, terakhir kita bakal coba menghapus kemampuan insert dari user staff ini sehingga nantinya si user staff gak bisa nge-insert lagi. Nah, sekarang udah kita hapus ya kemampuan buat insertnya ini, seharusnya dia tidak bisa insert sekarang. Logout mungkin sebagai staff 123. Kita bakal langsung coba insert gitu ya, insert staff misalkan ya, nama staffnya misalkan Nur, jabatannya sebagai ketua misalkan. Nah, dia udah nggak punya kemampuan buat insert, dia cuma bisa melihat atau select doang gitu. Oke, sehingga pada akhirnya sekarang kita udah bisa menambahkan tabel yang ada di IRB. Kita berhasil mengimplementasikannya ke sebuah DBMS ya. Pada akhirnya staff ini berelasi dengan booking, terus member berelasi dengan booking dan lain-lain, sehingga semuanya sudah kita implementasikan dengan benar begitu. Mungkin sekian ya demonstrasi dari saya juga penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa.